Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting pada unit HD, yaitu tentang Wisdom Wisdom low power. Di sini ada unitnya. Mari kita kebahas kenapa Wisdom ini bisa terjadinya low power. Oh iya, sebelumnya low power itu apa sih? Low power itu ketika operator dia akan melakukan naik, itu naik ya. Nah, itu dia merasakan si operator ini terasa lambat. Kenapa bisa terasa lambat? Oke, mari kita ke komponennya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sistem diagram hoist pada unit HD785 Komatsu ya. Nah, di sini ada hydraulic tank, dan di sini ada hydraulic pump, di sini ada demand valve, di sini ada hoist valve, di sini ada EPC. Apa sih EPC itu? EPC Electronic Professional Control, dan di sini ada lever. Yang ini tuh berada di kabin yang berhubungan langsung dengan sang operator, atau bisa disebut tuas lah gitu, tuas naik turunnya. Nah, cara kerjanya pada si hoist ini ketika posisi netral ya, ketika engine menyala, nah hydraulic pump ini akan bekerja sehingga oli yang berada di hydraulic tank akan naik melewati pompa ini, dia melewati steering control valve atau demand valve. Nah, dia langsung dari demand valve dia berada langsung masuk ke namanya hoist valve. Nah, di hoist valve ini di sini ada spool. Nah, ketika spool ini belum ngebuka atau ngetutup, nah dia akan balik lagi ke yang namanya hydraulic tank. Di sini tuh ada yang namanya main relief valve. Nah, di sini ada main relief valve, dia akan balik lagi ya. Nah, di sini sama, ini tuh ada yang menuju ke EPC. Nah, di EPC ini ketika belum dapat perintah dari sang operator dari lever, dia akan balik lagi ke tangki gitu, ke tangki sini. Di sini juga ada namanya main relief. Itulah gunanya pada main relief pada setiap komponen-komponen. Oke, mari kita bahas di sini. Ketika sang operator ingin memposisikan naik atau rise, nah controller akan mengirim perintah ke yang namanya EPC, Electronic Professional Control. Nah, nanti di sini tuh ada yang namanya dua solenoid. Di sini ada HEPC dan solenoid HSOL. Nah, ketika memposisikan rise, dia akan membuka solenoid ke sini nih. Nah, ini posisi rise ya. Ketika di sini sudah ada oleh hidrolik, dia maka akan mendorong spool yang berada di hoist valve. Nah, dia akan mendorong ke kiri, ya kan. Nah, tadi oli yang masuk ke sini, dia akan bisa masuk ke sini, sehingga si hoist ini bisa naik gitu, naik nih. Nah, kebalikannya, ketika si sang ini sekarang kita mau posisikan turun ya. Nah, ketika posisi turun, nah nanti si EPC ini akan menerima perintah lagi dari yang namanya operator atau lever. Nah, nanti ketika memposisikan turun, dia akan mengalirkan oli hidrolik yang sebelah sini. Ini menurunkan si dam ini ya. Jadi nah, nanti ini akan mendorong oli hidrolik di sini, akan mendorong spool gantian sebelah kanan. Nah, dia akan mendorong sebelah kanan. Set. Nah, ya kan? Dorong. Nah, sehingga oli hidrolik yang dari silinder ini maka akan masuk ke sini, turun ke sini. Nah, dari sini ini ada celah, sehingga dia akan bisa balik lagi ke hydraulic tank.
dia akan balik lagi. Nah, pertama kan dari pompa ya kan, dari pompa masuklah ke demand valve. Dari demand valve itu untuk mengatur aliran fluida biar tidak terlalu bertekanan, ini namanya demand valve nih. Ini habis itu dari demand valve lanjut ke nih ini nah sehingga udah masuk ke tank sono ya kan. Nah itu didorong lah oleh yang dari EPC. Misalkan selain ngedorong si spring tadi sehingga ada ruang masuk, sehingga hoist itu bisa naik. Oke. Nah di sini ada yang namanya EPC, itu salah satu komponen sistem dari hoist dam itu sendiri ya kan, atau hoist steering. Nah di sini ada hoist yang dari hydraulic pump, di sini ada yang buat naikin hoist nih, hoist. Nah di sini ada buat turunin si hoist ini. Yang di atas tuh untuk membuang oli yang berlebihan. Ketika si sang operator menaikkan tuas untuk naik, dia akan mengirimkan sinyal di solenoid ini nih, yang ada berada di sini nih ya kan, yang berada di sini nih. Nah begitu sinyal ini sudah dikirim ya kan, nah lalu di dalam ini tuh solenoidnya akan mendorongkan spool sehingga oli yang dari hydraulic pump bisa masuk menuju ke hose, yang langsung ke control valve. Nih kita ke control valve ya. Nah ini ada dua, yang satu untuk menurunkan, yang satu untuk naik ya. Nih. Nah apabila aliran oil tadi dari EPC itu sudah dapat perintah dari operator untuk menaikkannya. Jadi disinilah spring mendorong sehingga oil yang dari hydraulic pump ini ya, yang sudah diatur oleh tekanan dari demand valve ini komponennya, dia bisa langsung ke arah yang atas ini nih. Ini hoist ini menuju ke langsung ke ini nih. Nah di tengah situ itu dibagi dua ya, yaitu untuk right, yang satu untuk left. Nah nih hoistnya nih, nah ini hoistnya nih. Nah apabila si hoist control valve tadi sudah didorong sepuluh oleh si dari perintah dari EPC tadi, dia akan masuk sini sehingga hoistnya akan berdiri atau ngedam gitu ya ke arah atas. Apabila dia diturunkan lagi, nah kenapa permasalahannya itu hoist ini ketika naik tuh low gitu, jadi tidak seperti standarnya lah. Jadi kita naikkan, yang misalkan nih kita dapat waktu 10 detik, ini mendapatkan waktu 15 detik gitu kan. Oh ya, waktu saya mendapatkan pengukuran solenoid di EPC ini, saya mendapatkan 7 ohm ya, yang standar yang seharusnya tuh 15-20. Nah ini menjadi memungkinkan sehingga hoist dam ini kenapa menjadi low power, yaitu kalau resistannya sudah rendah dari standarnya yaitu 7 ohm, maka dia pada lilitan magnetnya tuh berkurang untuk membuka suplai oli yang dari hydraulic pump ini untuk menuju ke hoist control valve-nya. Jadi yaitu apabila ukuran udah lemah, jadi dia untuk membuka oil supply dari hydraulic pump ini tidak maksimal gitu, yang seharusnya sampai atas. Nah dia bisa jadi setengah, itu sangat memungkinkan ya gitu. Jadi suplai olinya cuma masuk setengah ya, karena si solenoid ini yang berukurannya itu yaitu tadi 7 ohm, jadi dia tuh kurang maksimal aja begitu. Nih di sini tempatnya tuh berada di sini ya kan, sehingga oli yang sudah disuplai dari EPC ini menuju hoist control valve itu tidak kuat atau tidak maksimal mendorong si spool yang berada di hoist control valve tadi, mungkin seperti itu. Nah, jadi permasalahan pada si hoist ini, permasalahan kenapa bisa low power, nah saya menemukan pas 8 itu yang namanya itu di EPC ini. Kenapa kenapa permasalahannya di sini? Nah, bentar, saya cari lagi. Nah, di sini ada struktur tentang EPC hoist ya, yang tadi ada 2 solenoid. Nah, ini ada yang namanya solenoid HEPC dan di sini ada solenoid HSL ya. Nah, waktu saya melakukan pengukuran pada kedua solenoid ini, saya mendapatkan bagian HEPC itu mendapatkan 7 ohm. Ini yang male ini maksudnya tuh yang konektor yang berada langsung EPC, dan female ini konektor yang terhubung langsung pada operator tadi, lever.
Nah, di sini saya mendapatkan pengukuran sebesar 7 ohm. Nah, sedangkan di sini standarnya itu, standar resistansinya itu berada di 15 sampai 20 ohm. Nah, di sini sudah jelas ya kenapa di sini 7 ohm. Nah, jadi tuh ketika suatu solenoid bekerja, ketika tuh mana ya? Nah, ini dia nih. Ketika solenoid sudah lemah, ya kan, maka si coil ini menghasilkan magnet yang sangat sedikit, ya kan. Nah, jadi plunger ini yang membuka oli hidrolik tadi menuju ke rais, menuju lower, dia akan membukanya tidak maksimal, gitu ya, tidak maksimal. Nah, sehingga oli hidrolik yang dari hidrolik tank tadi, mana ya, sebentar. Nah, hidrolik tank tadi yang dari sini, dia tidak mampu membuka atau mengalirkan oleh hidrolik secara maksimal. Jadi di sini mendapatkan saya resistansinya tadi 7 ohm, yang seharusnya standar 15 sampai 20. Nah, itu bisa jadi di solenoid ini karena sudah lemah, ya kan. Nah, kalau sudah lemah, nah nanti si plunger ini tidak bisa membuka secara maksimal, atau dia membukanya setengah yang seharusnya full, dia nggak membuka setengah. Nah, kenapa sih bisa lemah? Yaitu karena dari solenoid ini di sini ada yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Nah, di sini di dalam solenoid itu ada yang namanya coil atau lilitan besi gitu ya. Nah, di sini ada spring. Nah, ketika solenoid ini mendapatkan arus listrik, nah dia akan dia kan dia akan menghasilkan magnet dari si coil ini, sehingga si plunger ini bisa naik ke atas. Nah, mungkin seperti itu ya permasalahan dari EPC Hoist Low Power pada unit HD 785 Komatsu. Oke, mungkin segitu saja troubleshooting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.